Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan.
sebab hanya Kau yang layak. Ku mau menyembahmu Tuhan, Kami ku mau tinggikan bermasmur bagi Yesus. Engkau terbaik, Engkau terbaik, Yesus Ku tinggikan selamanya. Shalom. Ajaib perbuatanmu dalam hidupku, Ajaib Yesus, ajaib perbuatanmu. Mari naikkan suaramu, kita tinggikan Yesus. Haleluya. Selamanya, selamanya Kau layak ditinggikan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya apabila kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak akan takut, kami tidak khawatir, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom saudara, keluarga HCC Families dimanapun Anda berada saat ini, baik yang di Palu, di Luwuk, bahkan di kota manapun Anda berada saat ini. Saya berdoa biar saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Oke, hari ini kita masih melanjut sebuah topik atau sebuah seri tentang Kitab Ayub. Seperti lukisan yang di sebelah saya ini, kisah tentang Ayub salah satu kisah favorit saya. Mengapa? Karena terselip sebuah hikmat, sebuah pemikiran yang kritis tentang mengapa seorang yang begitu saleh atau yang hidup benar tanpa celah harus mengalami sebuah pencobaan yang sebegitu beratnya. Dan beberapa hari yang lalu saudara sudah mendengarkan Saat Teduh serial tentang Ayub, dan hari ini kita akan membahas tentang Ayub pasalnya yang ke-7. Kita dalam pasalnya yang ke-7 ini, kalau saudara perhatikan, jika saudara baca secara keseluruhan isi dari pasal ini, saudara akan mendapatkan beberapa garis besar tentang keluhan dari Ayub. Tentang keluhan, curhatan Ayub, betapa dia sangat menderita dan betapa dia mengeluh sama Tuhan, mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Jika saudara baca di Ayub 1 sampai Ayubnya yang ke-6, saudara akan melihat bagaimana kisah dari Ayub. Dan di pasalnya yang ke-7 ini adalah di momen Ayub mulai mengeluh sama Tuhan, mulai curhat sama Tuhan. Nah, kalau saudara buka lewat Alkitab, buku Alkitab, di perikop itu ada tertulis sebuah judul yang menarik, katanya hidup itu berat. Nah, mungkin kalau di handphone saudara buka Alkitab tidak ada perikopnya, tapi kalau saudara buka di Alkitab buku, maka saudara akan temukan perikop di pasal yang ke-7 ini, yaitu hidup itu berat. Nah, ini menarik saudara. Di sisi lain, di dunia kita sering mendengarkan sebuah slogan yang orang ucapkan. Orang bilang hidup itu indah, atau nikmati hidup karena hidup ini singkat. Atau mungkin ada yang berkata, anak-anak muda biasanya tahu hashtag YOLO atau you only live once. Kamu hanya hidup sekali, jadi nikmati hidup, lakukan apa yang kau suka. Atau mungkin ada yang dunia sering katakan hidup itu jangan dibikin susah. Hidup itu gampang, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah semua slogan yang diucapkan dunia ini adalah sebuah kebenaran? Nah, kita lihat sama-sama. Di pasal yang ke-7, perikop di firman Tuhan katakan, hidup itu berat. Dikatakan oleh Ayub. Nah,
Mengapa? Jika saudara baca seluruh dari isi pasal yang ke-7 ini, saudara akan menemukan tentang bagaimana manusia itu harus bergumul kalau selama dia hidup di bumi ini, berjuang, mencari nafkah, berjuang demi kesejahteraan keluarga, dan bagaimana manusia itu selalu khawatir akan hari esok, apakah keuangan mereka tentang hari esok, bagaimana kesehatan mereka di hari esok, masihkah mereka akan bangun di pagi hari kalau mereka tidur malam ini, khawatir tentang kesempatan atau peluang di hari esok. Kemudian bergumul juga, semakin menua manusia maka semakin lemah, mulai ada penyakit, mulai ada kemampuan kita mulai berkurang, semakin kita semakin menua. Kemudian kita harus menghadapi cobaan dan ujian selama kita di bumi seperti yang dihadapi oleh Ayub. Jadi lewat kesimpulan ini Ayub menyimpulkan bahwa hidup itu berat. Hidup itu berat. Kebenarannya adalah hidup itu memang berat dan hanya akan indah jika bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Sepanjang hidup Ayub, dia selalu menikmati berkatnya Tuhan. Jika saudara baca keseluruhan kitab Ayub, bagaimana kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada Ayub, keluarga, harta yang melimpah. Kemudian hadirat Tuhan yang luar biasa, bagaimana Ayub membangun hubungan dengan Tuhan, dan Ayub merasakan penyertaan Tuhan bagi dirinya, bahkan keluarganya, bahkan setiap ternaknya. Tetapi saat ia mengalami pencobaan, seketika semuanya itu berubah. Saat Tuhan setuju bahwa Tuhan mau menguji Ayub, semuanya itu diambil. Mulai dari harta, keluarga, bahkan kesehatannya diambil oleh Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk diambil daripadanya. Lalu Ayub mulai merasakan betapa beratnya hidup, betapa menderitanya hidup tanpa Tuhan. Saat kita hidup dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Tetapi seketika itu semua hilang. Ayub tidak merasakan itu lagi saat dia ada dalam pencobaan. Oleh karena itu Ayub menyimpulkan bahwa hidup itu berat. Dan kebenarannya, hidup itu berat dan hanya indah jika bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Hidup bersama Tuhan tidak mengecilkan tantangan hidup, tetapi hidup bersama Tuhan memperbesar kapasitas kita menghadapi tantangan hidup. Ikut Tuhan bukan berarti kita tidak akan melewati jalan yang berlubang. Ikut Tuhan bukan berarti kita harus selalu melihat langit selalu biru. Tetapi ikut Tuhan, kita merasakan janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan melewati lembah kelam, Tuhan selalu menyertai kita. Menghadapi setiap cobaan dan tantangan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menolong kita. Amin, saudara. Mari saat kita renungkan dan kita akan baca sebuah ayat dalam Mazmur pasalnya yang ke-16. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, di ayat ini Daud menggambarkan betapa indahnya, betapa menyenangkannya, betapa bersukacitanya ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup dituntun oleh Tuhan. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Kita melihat bahwa hidup yang indah itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, benar, hidup itu berat. Inilah kebenarannya, saudara.
Hidup tanpa Tuhan itu berat, hidup bersama Tuhan itu indah. Katakan amin saudara. Mari kita selalu andalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, amin. Tuhan senantiasa memberikan petunjuk, memberikan kemampuan, bahkan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada duka yang mampu menguasai kita, karena di dalam Tuhan kita selalu diberikan sukacita dan damai sejahtera. Mulai sekarang saudara, jika ada yang berkata kepada saudara, hidup itu indah, kita bisa bilang sama mereka bahwa tidak. Hidup itu berat. Hidup hanya indah apabila bersama Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar firman ini menguatkan saudara. Mungkin hari ini ada dari saudara yang merasa bahwa saya sedang mengalami pencobaan, saya sedang mengalami sebuah ujian, atau saya sedang mengalami sebuah tantangan hidup. Satu hal yang saudara pegang, bahwa saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai saudara, memberikan kekuatan dan pertolongan. Mari saudara kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia berseru kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan campur tangan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahwa hanya di dalam Tuhan hidup itu indah. Roh Kudus ajarkan setiap kami untuk terus setia, untuk terus hidup di dalam Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan ampuni setiap kami Tuhan yang kadang ingin mencari kebahagiaan atau keindahan sebuah kehidupan di luar Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.